Sahabat pecinta film, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Di ulasan alur cerita film India kali ini, Mandalika Film akan mengulas alur cerita salah satu film terbaik India yang dirilis tahun 2019 lalu, berjudul Saira Narasimha Reddy. Meski film ini bergenre kolosal, namun tidak melupakan sisi romantisnya, yang bisa bikin sahabat pecinta film menjadi baper. Saira Narasimha Reddy adalah film yang menceritakan kisah awal perjuangan rakyat India Selatan menentang penjajahan Inggris yang mengeruk dan merampok seluruh kekayaan bumi India. Salah satu pemimpin di Rayalaseema di bagian Ranudu, India Selatan, bernama Uyyalawada Narasimha Reddy, lalu tampil dan berdiri tegak menentang penjajahan Inggris atas bumi India. Sebagai pemimpin, Narasimha sangat mencintai rakyatnya. Ia rela mengorbankan diri demi kebebasan rakyatnya. Dalam perjuangannya melawan Inggris, Narasimha sebagai manusia biasa juga merasakan cinta kepada wanita yang ia cintai. Ia bahkan harus dihadapkan pada dua pilihan wanita, yaitu istrinya yang pernah ia nikahi sewaktu masih berumur 6 tahun, dan wanita pujaan hatinya yang ia kenal setelah dewasa. Film ini dibintangi oleh Chiranjeevi sebagai Saira Narasimha Reddy, Nayantara sebagai Sidamana, dan Tamanah sebagai Laxmi. Film ini juga bertabur artis India Selatan lainnya, seperti Jagapati Babu, Vijay Setapati, dan aktor senior Amitabh Bachchan. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi alur film terbaru lainnya. Film ini dibuka dengan sebuah upacara dan festival di wilayah Ranudu, India Selatan. Upacara keagamaan digelar karena wilayah ini dilanda kekeringan. Upacara yang diinisiasi oleh Raja Uyyalawada Narasimha Reddy ini juga digelar untuk menyatukan para pemimpin India di 61 wilayah yang terpecah belah akibat politik belah bambu yang dilakukan oleh Inggris yang menjajah India waktu itu. Upacara ini juga telah lama dihentikan oleh pihak Inggris karena dianggap membahayakan bagi kekuasaan Inggris di India. Sebelum upacara dimulai, seorang penari keagamaan bernama Laxmi datang di lokasi upacara. Ia lalu menceburkan diri di sebuah kolam. Saat menceburkan diri, Laxmi kaget dan terkejut. Di dalam kolam, ia menemukan seorang lelaki tengah bersemedi memuja dewa Nagameswara. Laxmi lalu bangkit dan berlari ketakutan. Kepada seorang lelaki, Laxmi bertanya, siapakah pria yang ada di dalam kolam? Bagaimana mungkin ia bisa bertahan di dalam air tanpa bernapas? Lelaki itu lalu mengatakan, dia adalah lelaki hebat yang bisa menahan nafas dalam air hingga waktu yang cukup lama. Dia adalah Uyyalawada Narasimha Reddy. Saat lelaki itu berlalu, Narasimha bangkit dan keluar dari kolam. Laxmi yang masih dihantui rasa penasaran, lalu menatap Narasimha dengan penuh rasa kagum. Narasimha berjalan dengan gagah penuh karismatik. Keduanya pun hanyut dalam tatapan penuh misteri. Saat keduanya saling memandang, tiba-tiba warga dikagetkan dengan amukan lembu yang berlari kencang ketakutan sebelum upacara dimulai. Laxmi yang masih berdiri memandang Narasimha tak menyadari ancaman yang ada di belakangnya. Dengan sigap, Narasimha lalu menyelamatkan Laxmi yang nyaris ditabrak oleh lembu yang hilang kontrol. Laxmi jatuh dalam pelukan Narasimha. Sementara itu, seseorang berteriak meminta pertolongan karena gerombolan lembu berlari kencang menuju lembah yang curam. Narasimha lalu mengambil kuda dan berlari mengejar gerombolan lembu. Beruntung, dengan keberanian Narasimha, lembu-lembu ini pun akhirnya terselamatkan. Sementara itu, Laxmi mulai kagum dengan Narasimha yang pemberani. Kekagumannya membuncah, terutama saat Narasimha memaafkan Afuku Raju, salah satu pemimpin yang berada di balik kekacauan yang dilakukan lembu-lembu tersebut.
Upacara keagamaan yang menjadi akar tradisi rakyat India pun digelar. Seluruh pemimpin dari 61 wilayah hadir memberikan penghormatan kepada para dewa, dengan harapan musim kering segera berlalu. Laksmi sang penari lalu memainkan bakat seni dan menyanyi yang ia miliki. Semuanya hanyut dalam kebahagiaan dalam tabuh gendang dan suara seruling India. Kemahiran Laksmi dalam menari ini menarik perhatian Narasimha. Ia mendatangi Laksmi lalu keduanya saling berkenalan. Sebagai seorang penari yang diundang, Laksmi lalu pulang setelah upacara selesai. Di tengah perjalanan, Laksmi dikagetkan dengan kebakaran yang menimpa sebuah keluarga. Laksmi dan warga lainnya panik dan berusaha memadamkan api. Namun api semakin membesar. Pemilik rumah terjebak dalam kepungan api yang menyala. Tiba-tiba Narasimha dengan menunggang kuda datang memberikan pertolongan. Pemilik rumah yang seorang ibu bersama dua anaknya lalu diselamatkan oleh Narasimha. Dan usut punya usut, kebakaran ini ternyata sengaja dilakukan oleh pemilik rumah untuk mengakhiri hidupnya yang susah akibat penarikan pajak yang tinggi oleh Inggris. Mereka tak lagi punya bekal makanan karena hasil panen sedikit akibat kekeringan. Narasimha sang pemimpin Rayalasema lalu memberikan bantuan makanan kepada sang ibu dan kedua anaknya. Lagi-lagi, Laksmi merasa kagum atas sikap Narasimha yang pemberani dan dermawan ini. Suatu ketika, Narasimha datang menemui Laksmi di sebuah acara pesta pernikahan di sebuah kuil. Narasimha ingin mengungkapkan perasaannya, namun Laksmi menolak. Dengan alasan ia takut akan kehilangan Narasimha. Laksmi menceritakan masa lalunya yang pilu ketika ia ditinggal mati sang ibu sewaktu masih kecil. Semua yang ia cintai pergi meninggalkannya. Laksmi percaya setiap yang ia cintai pasti akan pergi meninggalkan dirinya. Maka sejak itulah ia memilih menjadi penari keagamaan untuk menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Laksmi pun meminta Narasimha jangan mendekati dirinya, karena khawatir dia juga akan meninggalkannya. Namun Narasimha yang sudah terlanjur jatuh cinta tak menghiraukan ucapan Laksmi. Ia mengatakan, bahkan jika kau menjauh dariku, cintaku akan tetap bersamamu. Laksmi pun terdiam. Narasimha melanjutkan rayuan maut untuk meyakinkan cintanya pada Laksmi. Katakan kepadaku, haruskah aku membangun sebuah kota bernama Vira Venkata Mahalaksmi Nagaram atas namamu? Kata Narasimha meyakinkan. Laksmi terdiam lalu mengatakan, perbaiki saja namaku. Laksmi di sebelah nama Narasimha. Keduanya pun akhirnya saling jatuh cinta dan mengikat janji setia. Narasimha memberikan kalung emas sebagai tanda cintanya kepada Laksmi, seorang perempuan penari keagamaan. Upacara Yaknam dan menyalakan api dia di Bukit Jagannatha kembali akan dilakukan oleh warga Rayalasema di malam bulan purnama. Oleh Resi Goyasi Venkana, Narasimha disuruh untuk melakukan upacara tersebut. Karena ia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai keturunan dari silsilah Majari di Bukit Jagannatha. Namun saat hendak melakukan upacara, Narasimha mengatakan bahwa ia saat ini belum menikah, sebagai salah satu syarat untuk menggelar upacara adat Yaknam. Resi Goyasi dan sang ibu lalu menceritakan bahwa Narasimha sewaktu masih kecil pernah dinikahkan dengan seorang wanita bernama Sidamana. Mereka dipisahkan dan akan dipertemukan lagi pada upacara Yaknam berikutnya. Mendengar cerita sang ibu, Narasimha terdiam. Hati dan pikirannya melayang mengingat Laksmi wanita penari keagamaan yang baru saja ia tembak dengan rayuan mautnya. Namun apa hendak dikata, Narasimha tidak bisa berbuat apa-apa. Takdir berkata lain. Ia harus tetap menerima Sidamana sebagai istri, meski ia belum mengenalnya seperti Laksmi. Sebelum upacara Yaknam dimulai, Narasimha dan Sidamana harus melakukan upacara pernikahan ulang untuk mengikat cinta suci di antara keduanya. Sementara itu, Laksmi yang hadir di dalam upacara ini tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Pria yang baru saja ia cintai kini telah menjadi milik orang lain. Hati Laksmi remuk redam melihat kenyataan pahit. Sang pria tampan pujaan hatinya
telah mempersunting wanita lain. Laksmi berlari dalam duka cinta yang mendalam. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Di sebuah jurang yang curam, Laksmi ingin membunuh diri. Narasima lalu datang dan berusaha membujuk Laksmi agar tidak nekat mengakhiri hidupnya. Jika harus menghukum diri dengan membunuh diri, maka Narasima meminta Laksmi menghukumnya karena tidak menepati janji. Narasima mengatakan, "Kau adalah wanita hebat. Tuhan telah memberikanmu bakat yang tak semua orang miliki. Gunakanlah bakatmu itu untuk orang lain. Jangan kau sia-siakan karunia Tuhan dengan cara membunuh diri. Pahamilah tujuan hidupnya." Laksmi terdiam dengan derai air mata. Ia harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta tak harus memiliki. Petir pun bergemuruh. Hujan badai datang dan membasahi Raya Lasema yang telah lama dilanda kekeringan. Di dalam kamar, istri Narasima, Sidamana, meminta waktu untuk berbicara kepada Narasima. Diam-diam, Sidamana juga telah lama memendam rasa kepada Narasima. Ia mengatakan bahwa cintanya kepada Narasima tumbuh sejak lama. Hari-harinya dipenuhi rasa kerinduan yang mendalam. Hingga kemudian upacara Yaknam kembali mempertemukan mereka. Mendengar curahan hati Sidamana, Narasima pun terharu. Ia merasa bersalah karena telah membuat Sidamana harus memendam cinta begitu lama. Keduanya pun akhirnya menjadi pasangan istri yang saling mengasihi dan mencintai. Sidamana juga berjanji akan setia dan mendukung semua perjuangan Narasima, termasuk dalam perjuangan melawan penjajah Inggris. Waktu pun berlalu, pemberontakan demi pemberontakan terus terjadi di bumi India. Narasima melancarkan serangan kepada pihak Inggris. Perjuangan Narasima ini pun didukung oleh sang istri Sidamana. Hingga kemudian mereka dikaruniai seorang anak bernama Subaya. Sementara itu di tempat lain, Laksmi tetap mencintai Narasima dari kejauhan. Laksmi juga ikut mengorbankan semangat perlawanan ke Inggris dengan menyanyikan lagu Saira Narasima Reddy. Bahkan demi mendukung perjuangan Narasima, pria yang sangat ia cintai, Laksmi rela melakukan aksi bunuh diri, membakar diri untuk menghancurkan persenjataan Inggris, yang kemudian memantik reaksi pihak Inggris untuk mengumumkan perang kepada Narasima dan pengikutnya. Hingga kemudian datang waktu yang tak diinginkan oleh seluruh rakyat India. Narasima dihukum gantung oleh Inggris karena tuduhan telah melakukan pemberontakan. Sang pemimpin pemberani dan memiliki cinta sejati ini telah gugur. Membela rakyat yang ia cintai, Sidamana, perempuan lugu yang tetap setia mendukung perjuangan suaminya, hanya bisa menangis meratapi kematian sang suami yang mengorbankan dirinya untuk rakyat India. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.